Lalu bagaimana perkembangan kasus penyerangan kelompok John K setelah rekonstruksi kemarin? Kita akan berbincang langsung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang Pak Yusri. Pak Yusri, kemarin ada satu anak buah John K yang menyerahkan diri. Apa fakta yang didapat dari anak buah yang menyerahkan diri ini, Pak? Terima kasih Mas, selamat siang. Memang kemarin ada satu yang menyerahkan diri di Polres Depok ya, kemarin sore kemarin. Ini adalah salah satu daripada DPO yang memang sementara masih kita cari. Karena yang terdaftar kemarin sudah kami sampaikan, ada 12 DPO yang masih kita lakukan pengejaran. Salah satunya adalah S alias T ini yang memang kemarin menyerahkan diri kepada Polres Depok. Kemarin sudah kita jemput, yang bersangkutan kita sudah lakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Memang yang bersangkutan ini mengakui bahwa dia yang memang ikut dalam tim satu ya, atau tim yang berangkat ke Kosambi pada saat itu. Kemarin sudah kami sampaikan pada saat prarekonstruksi kemarin, memang ada enam orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu luka berat. 4 yang sudah kita amankan, ada 2 yang masih DPO kemarin kami sampaikan. Yang pertama adalah inisial M dan yang kedua inisial T, S alias T yang kemarin menyerahkan diri kepada Depok. Nah, perannya dia pada saat di TKP, dia juga sudah menyampaikan bahwa memang dia salah satu juga orang yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada korban yang meninggal dunia. Nah, ini masih kita dalami lagi ya, apakah yang 1 M ini kan masih kita lakukan pengejaran. Demikian Mas. Lalu saat ini sudah berapa jumlah total tersangka, Pak? Total sekarang kemarin 30, sekarang bertambah 1 jadi 31. Masih ada 11 lagi yang harus kita melakukan pengejaran. Juga ada beberapa media juga menanyakan ke kami, kemarin kami juga memang mengamankan salah seorang, kebetulan memang masuk dalam satu keterangan saksi ya, dari kelompok NK kemarin, bahwa ada satu, ini istilahnya JR. Tetapi setelah kita amankan JR dan kita lakukan pendalaman kepada JR, memang JR pada saat itu datang ke tempat titian, tetapi tidak mengetahui sama sekali apa aksi rencana yang ada, karena cuma mampir sebentar terus kemudian pulang. Nah, JR ini pada saat kita amankan di kediamannya, di dalam rumahnya kita temukan satu senjata api jenis Baretta dan 4 butir peluru dan juga satu magazin. Setelah kita lakukan pendalaman kepada JR, dia mengakui bahwa itu milik adiknya MR, sehingga JR dan MR kita bawa ke Krim Polda Metro, kita lakukan pemeriksaan. Pendalaman yang kita lakukan bahwa ternyata memang JR dan MR ini tidak terlibat di dalam penyerangan tersebut. Tetapi kita buatkan laporan polisi baru buat mereka karena ada kepemilikan senjata api yang tidak sah di sini. Begitu Mas. Lalu apakah pihak kepolisian sudah mengetahui letak dari 11 DPO, Pak Yusri? Nama-namanya sudah memang kita kantongi karena memang nggak terlalu sulit ya. Antara NK, Nuski dan juga John K ini adalah mereka saling kenal. Masih ada keterlibatan saudara. Kelompok-kelompoknya mereka pun memang mereka saling kenal, sehingga dari keterangan-keterangan saksi, kemudian keterangan-keterangan para tersangka yang lain dan juga hasil prarekonstruksi kemarin kita lakukan, ini kita sudah bisa mengantongi semua nama-namanya, siapa yang berangkat ke Kosambi, siapa yang berangkat ke Grand Lake. Karena Grand Lake aja awalnya kan cuma 3 mobil yang kita ketahui. Setelah kita lakukan rekonstruksi kemarin, kita baru tahu bahwa ternyata memang ada 5 kendaraan, 3 yang masuk ke dalam dan 2 itu yang masih menunggu di luar. Itu satu. Terus kemudian juga pengembangan dari prarekonstruksi kemarin, kita juga mengetahui bahwa memang sebelum berangkat mereka masih ngumpul di RCC Cempaka Putih untuk merencanakan lagi dan membagi tugas akhir. Ya, membagi tugas akhir siapa yang berangkat ke Kosambi dan juga Grand Lake, serta membagi-bagikan senjata tajam yang akan digunakan, serta nama-nama target yang harus dilakukan, ditindak pada saat itu. Nah, dari 31 tersangka dan 11 DPO, apakah semuanya dari kubu John K, Pak Yusri? Ya, sampai dengan saat ini begitu Mas. Nah, lalu ada informasi bahwa Nuski mengatakan ingin berdamai. Jika berdamai, seperti apa kasus hukum ke depannya? Apakah dilanjutkan atau dihentikan, Pak Yusri? Ini adalah pidana murni Mas, mengakibatkan matinya seseorang ya, pasal 340. Kalau memang saya berdamai ya nanti kan ada sendiri, tapi kita tetap on the track kepada pasal persangkaan terhadap para tersangka-tersangka yang lain. Ini masih berjalan Mas.
Berarti masih akan terus dijalankan hingga saat ini. Pasal-pasal apa saja yang dikenakan kepada para tersangka, Pak? Ya, pertama udah kami sampaikan kemarin ada pemufakatan jahat di sini. Kemudian juga ada pembunuhan dengan berencana di pasal 340. Juga ada penganiayaan, juga ada pengerusakan. Dan terakhir adalah Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Masalah senjata api maupun juga senjata-senjata tajam yang ada. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus atas informasinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di Special Report.